Ya, yang membuat orang itu jadi merasa dekat dengan Allah itu karena merasakan kebaikannya. Nah, ini kuncinya di sini persoalannya. Saya mau cerita dulu. Kenapa sampai sekarang engkau tidak pernah merindukan Tuhanmu? Kenapa sampai sekarang hatimu tidak pernah mencintai Tuhanmu? Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, ma ba'd. Kita lanjutkan ke halaman 267. Paragraf kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya khafuna, mereka takut. Ayukhadu ala ghurbatin, takut mereka diambil atau dihukum dengan tiba-tiba. Ya khafuna an yakunal imanu indahum ariyah, juga mereka takut, cemas, ya, yang dicemaskan adalah ayyukunul iman, barangkali iman mereka ariyah itu ditelanjangi, artinya ditelanjang, dalam keadaan telanjang. Maksudnya telanjang ini maksudnya terbuka tentang keaiban-keaibannya. Semua orang secara insting selalu ingin menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada diri masing-masing. Yang punya belang ya pengen nutupi belangnya. Tidak semua perempuan pakai jilbab karena mentaati agamanya, tapi hanya karena menutupi telinganya yang gede. Rambutnya yang tidak bagus, kan begitu? Ataupun untuk menutupi rahangnya yang besar. Nah, jadi pokoknya apa saja yang sifatnya kekurangan yang ada pada diri kita itu selalu kita ingin menutupinya. Itu hal yang wajar. Ya. Ahadu afradi minhum, salah seorang di antara mereka, yatihi minallahi minanuhu wa ni'amuhu, didatangi atau mendapatkan anugerah dan nikmat dari Allah. Fatadkhulu qulubahum fi babi qurbihi, artinya akhirnya masuk ke dalam hati mereka, fi babi qurbihi, dalam pintu kedekatannya dengan Tuhan. Artinya dengan kenikmatannya itu hati mereka menjadi dekat dengan Tuhan. Yu'dzanu lahum bidukhul alaihi yuwalliha wa yatawallahum. Ya, mereka diizinkan untuk masuk kepada kehadiran Tuhan, ya, dengan dijaga dan dikawal. Yusayyiruhum min awliyaihi, lalu mereka dijadikan kekasih-kekasih Allah. Wa abdal anbiyaihi, dan wali-wali abdal. Wa ayani khalqihi, dan tokoh-tokoh makhluknya. Ayan itu tokoh, ya. Kalau di sini mungkin orang besar,
atau dalam bahasa populernya stakeholder di satu masyarakat, di RT, di RW, di desa, di kecamatan. Itu ada namanya stakeholder, apa ketua yayasan, apa imam masjid, kepala sekolah, ya, atau cendekiawan di masyarakatnya itu menjadi a'yan, tokoh terkemuka, tokoh-tokoh terkemuka di masyarakatnya, a'yan khalqi. Yusayyiruhum min syuyukhi ibadihi, mereka diangkat oleh Allah menjadi masyayikh, jadi guru-guru hambanya, wasalatin, dan menjadi sultan-sultan mereka, panutan mereka maksudnya. Apa itu? Yastanibuhum fil ardi, ya, diberi, mereka diangkat sebagai wakil di bumi ini, sebagai naib. Yastakhlifuhum fiha, dan mereka diangkat menjadi khalifah di bumi ini. Wa yaj'aluhum min mufarriji, dan mereka dijadikan hamba-hamba Allah yang mengesahkan Tuhan. Yu'allimuhum min ilmihi, dan mereka juga diajari dari ilmu Allah. Wa yuntiquhum bihikamihi, dan juga mereka diberi kemampuan untuk berucap dengan hikmah Allah. Wa yukarrimuhum bikaramatihi, dan Allah juga memberikan karomah mereka, memberikan kemuliaan pada mereka dengan karomahnya. Wa yamudduhum bi amdadihi, dan Allah memberikan rezeki pada mereka dengan berbagai macam rezekinya. Yu'arifuhum ma lahum wa ma alaihim, dan juga diberitahukan mereka tentang apa yang menjadi hak mereka dan apa yang menjadi kewajiban atas mereka. Yurassikhu qadamal imani fi qulubihim, dan juga Allah memantapkan, ya, iman ke dalam hati mereka. Wa yaj'alu tajal ma'rifati, dan Allah membuat mahkota ma'rifat mereka ala rasi imanihim, di atas kepala iman mereka. Al-qadaru yakhdamuhum, qadar berkhidmat kepada mereka. Wal insu wal jinnu wal malaikatu qiyamun baina aidihim, baik manusia, baik jin, baik pun malaikat, mereka standby, qiyamun standby, baina aidihim, di hadapan mereka. Atawaqi'u ta'ti ila qulubihim, segala macam kemungkinan datang pada hati mereka. Wa asraruhum, dan rahasia mereka. Kullu wahidin minhum malakun, setiap seorang dan mereka ada satu malaikat fi nafsi, dalam dirinya. Qa'idun ala sariri siddati mamlakati, yang duduk di atas singgasana kerajaan dirinya, ya. Wa yabthu jundahu, dan mengirimkan tentaranya fil ardi, di bumi. Li islahil khalqi, untuk memperbaiki makhluk masyarakat, munaqidatan, melawan li iblis, terhadap perbuatan iblis. Ini artinya, segini ngomong banyak nih ringkasnya, bahwa yang mendekatkan diri kita kepada Allah itu satu, kesadaran kita mendapatkan nikmat dari Allah. Ya, yang membuat orang itu jadi merasa dekat dengan Allah itu karena merasakan kebaikannya.
tadi dikatakan, ya, fatadkhulu, ya, ahadu afraji minhum ya'tihi minallah minanuhu wa ni'amuhu fatadkhulu qulubahum min babi qurbihi. Itu omongannya bahwa kamu juga merasa dekat dengan saya, dengan pengasuh Pondok Sedampingan, ketika aku sering memberikan kebaikan-kebaikan. Betul enggak? Umpamanya SPP telat, oke, saya garansikan pengurus tolong nih santri ini nih sementara belum ada jangan ketagih dulu, biar aja nanti tanggung jawab saya dah. Ya, sampai 6 bulan nggak apa-apa. Kemudian lagi seringkali saya suruh untuk belanja ke pasar susu keceng kusira. Betul nggak? Kemudian kalau ada keperluan saya pinjamin mobil. Dengan banyaknya engkau mendapatkan kebaikan-kebaikan, apa yang kau rasakan? Anda merasa dekat kan? Betul nggak? Nah, ini kuncinya di sini persoalannya. Saya mau cerita dulu. Kenapa sampai sekarang engkau tidak pernah merindukan Tuhanmu? Jujur nih. Jujur, sudah ada kerinduan nggak di hatimu? Jujur aja. Kenapa sampai sekarang hatimu tidak pernah mencintai Tuhanmu? Kenapa? Ya sebabnya itu juga kebaikan-kebaikan juga. Karena selama ini engkau tidak pernah merasakan mendapat kebaikan-kebaikan Tuhan. Sebabnya enggak cinta karena engkau tidak pernah merasa kebaikan-kebaikan Tuhan. Sekalipun setiap hari engkau mendapatkan nikmat, dapat rezeki, bisa makan, bisa sehat, bisa hidup segala macam, itu semuanya diklaim oleh kamu sendiri, ini adalah hasil kerja kerasku. Ini adalah hasil jerih payahku. Kini kepokok oli peres keringet banting tulang. Selama engkau menerima nikmat dari Allah, engkau halau, kau tutup pikiranmu, nggak usah ingat Tuhan. Ini adalah hasil jerih payahku. Sejak itulah engkau tidak pernah jatuh cinta. Coba bagaimanapun juga orang jatuh cinta juga berdasarkan kebaikan dong. Kecuali nafsu syahwat itu malam ya. Kamu masih puber, nggak perempuan yang seksi, bahenol, gamoy, apa lagi? Montok, gembleng, ya, seksi, roknya cingkrang, ya kan? Tergila-gila kamu kan? Kamu bilang cinta kan? Itu tuh bukan cinta, itu mah nafsu syahwat, beda dong. Orang cinta itu adalah kesiapan kita memberikan pengorbanan untuk membahagiakan orang yang kita cinta. Itu namanya cinta, itu namanya syahwat. Jadi kadang-kadang anak-anak kita juga belum bisa membedakan antara nafsu syahwat dengan cinta. Aku mencintainya, kamu tuh belum mencintai siapa-siapa. Usiamu baru 19 tahun. Kamu tuh belum mencintai siapapun. Kamu baru mencintaimu dirimu sendiri. Iya, jadi cinta kan berikan kebaikan. Nah, ketika engkau sudah sadar ini adalah anugerah Allah, kebaikan Allah, nikmat dari Allah, rezeki dari Allah, tidak bisa dihindari. Lama-kelamaan Anda merasa makan mencintai orangnya Allah yang maha baik itu. Andai kan seorang perempuan menolak cintaku, terus tiap bulan aku kasih uang 10 juta. Minta mobil saya kasih, minta rumah, menolak cinta saya.
Setelah 10 tahun saya kasih uang tiap bulan 10 juta, lama-lama jatuh cinta enggak? Enggak. Benar. Lah itulah persoalannya. Jadi kalau engkau ingin mencintai Tuhan, cobalah baca kau syukuri semua kenikmatannya itu. Dan kau sadari itulah pemberiannya. Baru Anda merasa dekat dengan Tuhan. Itu satu yang perlu sampaikan. Nah, nanti ketika engkau sudah menjadi hamba Allah yang dekat dengan Allah, Allah akan kerahkan jin, setan, malaikat, iblis, semuanya itu, manusianya juga termasuk burung-burung akan dikerahkan berkhidmat kepadamu. Orang yang dekat dengan Allah diberi keistimewaan, yaitu akan dikerahkan wahusyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuzaun. Ya. Tentara-tentara Sulaiman dikerahkan semuanya, dari tentara jin, tentara manusia, tentara setan, burung-burung, fahum yuzaun, semuanya diberikan job description, siap membantu Nabi Sulaiman. Kamu juga sama. Orang yang dekat dengan Allah itu malaikat, jin, setan, manusia semuanya berkhidmat kepada kamu. Kamu sadar atau kamu tidak sadar. Nanti sewaktu-waktu perlu saya ingatkan bahwa yang bekerja siang dan malam berjuta-juta malaikat dalam tubuhmu yang tidak pernah kau sadari. Ya. Yang menutupkan matamu untuk tidur. Malaikat bekerja dan membukakan matamu untuk membangun kamu dari tidur. Yang memeras keringatmu ketika engkau merasa panas. Dan semuanya yang memutar darahmu sekujur tubuh melalui pembuluh darahmu dari ujung kepala, ujung kaki. Ya, dipompa oleh darah. Itu tidak bekerja sendiri. Ada yang mengerjakan semuanya. Dan Anda tidak tahu. Ya, makanya oleh karena itu, maka Anda sadar tidak sadar. Ya, makanya saya jadi aneh ada orang yang mengingkari adanya Tuhan tuh. Iya, dengan alasan sains teknologi. Iya, mana justru orang yang itu aja orang yang bodoh. Sederhana saja, mungkin gak kacamata jadi sendiri? Mungkin gak ujung-ujung kacamata ada di atas meja? Jadi sendiri, datang sendiri, terus hilang sendiri. Pakai logika aja kan gak mungkin. Sesuatu itu terjadi kecuali ada yang menjadikan. Tidak ada sesuatu yang bergerak kecuali ada yang menggerakkan. Setiap hari kita itu ngawula kata bahasanya, malaikatnya ngawula itu qala rabbuka lil malaikati isjudu li adam fasajadu. Itu masalahnya. Setiap enggak tahu lah berapa miliar malaikat yang bekerja siang dan malam untuk diri kita sendiri. Makanya sebelum menjadi kekasih Allah minimal dekat aja dulu, betul nggak? Nah setelah dekat baru menjadi kekasih. Nah siapa mereka? Nanti dalam masyarakatnya mereka ditugas macam-macam. Ada sebagai ayan, artinya menjadi tokoh masyarakat, atau nama apa istilahnya saya sebutkan stakeholder, dari tokoh pemuda, tokoh di masyarakat lah, entah RT, entah RW, entah kepala desa, entah kata yayasan, imam masjid, kiai dan sebagainya masih kan ada stakeholdernya. Minimal hidupnya di tengah masyarakat dia terhormat kalau dimati orang. Itu persoalannya. Jadi sekali lagi mau saya ingat, itulah aulia ilah itu orang yang disenangi masyarakat, disegani masyarakat, dihormati masyarakat, punya peran dalam masyarakatnya. Nah kalau yang gembel-gembel yang mandi-mandi mah itu bukan wali tuh. Salah paham kamu mah.
Kalau ada orang nggak mandi, nah waliullah. Kamu itu merendahkan wali loh. Yang ngemis-ngemis waliullah, mana mungkin begitu? Masa kasih Allah begitu? Nggak beli. Iya, itu orang yang masih dalam proses untuk mencapai tingkat fana, ya, sampai dirinya tiada, itu prosesnya seperti itu. Belum, ya kita doakan aja, mudah-mudahan mereka sampai. Oke, saya kira itu yang penting saja. Jadi sebelum Anda menjadi kekasih, cobalah langkah pertama bagaimana Anda menjadi dekat dengan Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.